Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restulan dari Inilah Berita selengkapnya. Berita pertama, kabar keretakan di Kabinet Jokowi masih terus berhembus. Kabar terbaru datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengaku mendapat penjelasan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mengungkapkan suasana sidang kabinet yang tidak nyaman. Selain itu, seluruh menteri diperiksa lebih ketat sebelum rapat dengan Presiden. Hasto kemudian mengait-ngaitkan ketidaknyamanan yang dirasakan Risma karena tidak dilibatkan dalam kegiatan bagi-bagi bansos. Padahal Jokowi saat ini sedang gencar-gencarnya menebar bansos. Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDIP. PDIP merupakan parpol pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sedangkan Jokowi diyakini mendukung putranya Gibran Raka Buming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan berikut kita simak pernyataan Hasto Kristianto. Maka ketua DPR berasal dari PDI Perjuangan, kepala Banggar berasal dari PDI Perjuangan, sehingga politik keberpihakan terhadap rakyat miskin inilah yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif. Sehingga bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat, dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik. Bahkan Bu Risma pun menceritakan sekarang, ya, suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tetapi tugas untuk rakyat bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan, karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma. Namun, tudingan ini dibantah keras pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, Kabinet Jokowi masih kompak dan tidak ada pemeriksaan berlebih kepada para menteri. Menurutnya, semua teknis pengamanan sebelum rapat berjalan seperti biasa, sesuai standar pasukan pengamanan Presiden. Pihak istana menduga ada pihak-pihak yang sengaja menebar narasi politik tendensius terkait Kabinet Jokowi. Seperti kabinet tidak kompak, suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan sidang tim penilaian akhir, menteri diperiksa ketat masuk istana, sampai wacana menteri minta mundur. Sementara Mahfud MD akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam setelah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mahfud mundur lantaran menjadi cawapres Ganjar Pranowo dan agar lebih bebas mengkritik kebijakan pemerintah. Berikut kita simak pernyataan Mahfud MD selengkapnya. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan
saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Wah, ini agar lebih bebas mengkritik pemerintah sekaligus melawan Gibran ya, Prof ya. Soalnya ada anggapan Mahfud karena berstatus Menko Polhukam yang bisa dikatakan juga sebagai pembantu presiden, imbasnya jadi takut nih melawan Gibran yang notabene adalah anak atasannya. Jadi ya lebih baik mundur begitu ya. Terlebih di debat Cawapres lalu Mahfud dan Gibran ini kan terlibat perdebatan sengit begitu ya. Nah, kalau soal Menteri PDIP yang sudah tidak nyaman lagi di istana, ya kita harapkan memang kondisinya baik-baik saja ya. Sabar-sabar saja begitu. Tanggung, sebentar lagi juga masa jabatannya habis. Ingat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya diselesaikan terlebih dahulu. Lebih baik fokus saja bekerja di Kabinet Indonesia Maju yang mungkin memang dari tampak luar baik-baik saja. Tapi pasti di dalamnya nih ada sedikit gesekan yang tidak baik-baik saja di masa-masa Pilpres ini ya. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke berita kedua, bantuan sosial ini menjadi isu paling panas 2 pekan menjelang pemilu. Tidak heran jika isu bansos sangat panas sebab anggarannya naik gila-gilaan. Bayangkan saja alokasi dana bansos naik 20,5 triliun rupiah sehingga menjadi 493,5 triliun pada tahun pemilu ini. Angka ini menjadi yang terbesar sepanjang masa. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kenaikan ini tidak dilakukan pemerintah sendiri, melainkan atas persetujuan DPR. Artinya dana bansos berasal dari uang APBN. Bansos sendiri merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya lantaran harga pangan bergejolak. Kendati Sri Mulyani mengatakan campur tangan APBN dalam mengendalikan harga pangan tidak hanya melalui bansos. Meski bertujuan mengendalikan harga pangan, bansos menjadi sangat sensitif sebab pemerintah gencar melakukannya menjelang pemilu. Sebab apa? Sebab Presiden Jokowi juga mendadak merilis bansos baru berupa bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp200.000 per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Totalnya adalah 11,2 triliun rupiah dikucurkan di tengah masa kampanye pemilu. Nantinya bantuan tunai bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta keluarga penerima manfaat. Sehingga warga akan mendapatkan Rp600.000 sekaligus. Getolnya pemerintah membagikan bansos menjelang pemilu mendapat kritikan. Salah satunya dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Ia meminta agar bansos dibagikan usai pemilu 2024. Politisi PDIP itu juga menilai langkah ini untuk menghindari persepsi bansos dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah bagi-bagi bansos yang dilakukan Presiden Joko Widodo diduga syarat konflik kepentingan mengingat putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sedang berkontestasi dalam pemilihan presiden. Sesungguhnya sudah menjadi kontroversi sebab belakangan disalurkan badan lain yang tidak memiliki tanggung jawab soal penyaluran bansos. Sedangkan Kementerian Sosial yang menjadi penanggung jawab utama justru tidak terlibat, kata Said Abdullah. Cerita politisasi bansos makin sempurna dengan ditemukannya beras bansos milik Bulog bergambar Prabowo Gibran. Bawaslu hingga kini belum menemukan pelaku penyebaran bansos beras Bulog bergambar Prabowo Gibran itu. Kalau saya sih setuju ya bansos diberikan usai Pilpres. Bukan kenapa-napa karena ini mengingat beberapa kejadian ke belakang ya seperti pembagian bansos oleh Presiden Jokowi yang ternyata di sekelilingnya ini ada poster atau spanduk paslon 2. Kemudian yang terbaru ya tadi sudah disebutkan beras bansos Bulog yang ada stiker Prabowo Gibran. Jadi pasti deh akan menimbulkan persepsi bansos dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ya kalau masyarakat sih senang-senang aja ya nerimanya tapi tetap aja kan pasti ada anggapan wah pasti ada apa-apanya nih gitu, ada kepentingan politik apa nih ya kan. Apalagi ini anggaran bansos gila-gilaan nih naiknya ya. Ya sebenarnya tidak masalah karena memang kan tujuan bansos sendiri untuk membantu rakyat serta sebagai upaya dalam menjaga daya beli masyarakat. Cuma ya balik lagi ya, di masa pemilu ini pembagian bansos jadi sangat sensitif, jadi syarat kepentingan politik. Dan apakah ini termasuk money politics atau politik uang? Nah, kalau menurut kawan inilah gimana? Setuju gak sih? Bansos Rp600.000 dibagikan sekaligus di bulan Februari mendatang oleh pemerintahan Jokowi?
Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Kita masuk ke berita ketiga, ini aksi protes terhadap skema pembayaran uang kuliah melalui skema pinjaman online atau pinjol terus dilakukan mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mahasiswa menolak adanya komersialisme dalam kampus. Perusahaan pinjol yang bekerja sama dengan ITB adalah Dana Cita yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dikutip dari laman Dana Cita, perusahaan pinjol ini mengklaim telah bermitra dengan beberapa kampus seperti BSI, Universitas Tarumanegara, Universitas Ciputra termasuk ITB. Kepala Biro Humas dan Komunikasi ITB Naomi Haswanto berkilah ITB sebenarnya memberikan opsi sebanyak-banyaknya untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa. Ini dilakukan agar mahasiswa bisa mengisi formulir rencana studi. Kritikan bermunculan atas kebijakan ITB ini sebab telah banyak jatuh korban akibat pinjaman online. Mahasiswa yang kurang mampu dapat terjebak pinjol yang ujung-ujungnya berakhir dengan intimidasi apabila menunggak membayar. Sebab mahasiswa yang tidak mampu seharusnya dibantu, bukannya dijerumuskan ke dalam pinjol. Sementara itu di tengah keresahan mahasiswa ITB yang dipaksa berhadapan dengan pinjol, pemerintah justru berencana menghentikan sementara beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan dana LPDP sebesar 20 triliun tahun ini akan dialihkan ke pengembangan riset sesuai arahan Presiden Jokowi. Pemerintah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan dan sekitar 20 triliun rupiah untuk LPDP. Sementara dana abadi LPDP sebenarnya cukup besar, yaitu 136 triliun rupiah. Wow. Namun Komisi 10 DPR RI tegas menolak penghentian sementara alokasi dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sebab seharusnya kuota beasiswa justru perlu ditambah. Pengalihan dana untuk pengembangan riset dianggap tidak masuk akal. Ini kan tidak jelas arahnya mau kemana. Jangan-jangan nanti alokasinya untuk membiayai riset asal-asalan saja. Jika dana beasiswa ditarik ke dana abadi riset, tidak realistis. Pemerintah ini seharusnya membuat kebijakan anggaran pendidikan yang sistematis dan terukur, kata anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia. Wah, kalau saya sih kurang setuju ya kuliah dengan pinjol. Karena baru kuliah saja sudah diajarin ngutang. Nanti gimana kalau sudah berhasil jadi pejabat? Jadi suka ngutang nih kayak pemerintah. Ups, maaf. Nah, janganlah ya dana LPDB juga dipangkas atau dialihkan. Karena kan pendidikan itu penting loh untuk mewujudkan generasi berkualitas bangsa di masa depan. Ya memang seharusnya benar itu, kuota beasiswa yang justru perlu ditambah. Memangnya Presiden Jokowi ngomong-ngomong ini mau riset apa sih Pak sampai-sampai dana abadi LPDP-nya harus dialihkan? Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya di kolom komentar. Kita ke informasi keempat, peristiwa yang jarang terjadi ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sarif Hiarij alias Dedi Hiarij dinyatakan bebas dari status tersangka KPK setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Estino mengabulkan permohonan pra-peradilan Edi Hiarij. Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kata Estiono saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 30 Januari 2024. Putusan diambil hanya dalam sepekan persidangan. Sebelumnya, KPK menetapkan Edi Hiarij sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi 9 November 2023 lalu. Edi diduga menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Edi tidak terima dan mengajukan 2 kali pra-peradilan. Ia pun belum ditahan sejak penetapannya sebagai tersangka. Lolosnya Edi dari jerat status tersangka cukup mengagetkan. Sebab sangat jarang pra-peradilan dikabulkan oleh pengadilan. Kasus bebasnya Edi seakan mengkonfirmasi catatan Transparency International mengenai survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2023. Hasilnya, IPK Indonesia tetap dengan skor 34 dari 100. Skor tersebut stagnan dari tahun 2022 saat Indonesia mendapat skor 34. IPK ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0 sampai 100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih.
Di tahun 2022 kita 34, di tahun 2023 kita 34. Rankingnya merosot 5 poin dari yang tadinya 110 menjadi 115. Ujar Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko. Menurut Transparency International, stagnasi indeks persepsi korupsi tahun 2023 stagnan lantaran praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk. Ini terjadi akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan Undang-Undang MK, dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan. Benar juga ya, faktor-faktor tersebut masih tidak habis pikir juga sih. Edi Hiaris ini bisa bebas karena memang cukup mengagetkan ya kawan inilah. Jujur saya sampai tidak bisa berkata-kata sih ini. Ya mudah-mudahan ini bukan keputusan yang salah ya dan bukan suatu wujud pelemahan dari KPK ya kawan inilah ya. Kita sampai ke informasi terakhir atau berita kelima, tidak penting tapi tetap menggemaskan tentunya. Ini soal tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang menyerahkan 300 becak bertenaga listrik kepada para tukang becak di Madiun dan sekitarnya. Pembagian becak listrik secara cuma-cuma ini bagian dari kampanye udara bersih, sekaligus mengkampanyekan memenangkan pasangan capres nomor urut 2 tersebut. Selain itu, becak listrik untuk meningkatkan ekonomi warga, khususnya bagi mereka yang berusia lanjut tapi masih produktif. Sebab beca listrik hanya ditujukan kepada tukang beca berusia 65 tahun ke atas. Beca tenaga listrik akan membuat mereka lebih mudah menjalankannya daripada mengayuh. Namun, baru 1 hari menikmati beca listrik, seorang tukang beca mengaku beca listriknya yang telah diberikan diambil kembali. Video seorang kakek bernama Katiman berusia 63 tahun berkeluh kesah setelah beca listriknya diambil. Dan berikut pernyataan Katiman. Berarti duit ya ora dikai, apa neh becake ya? Becake iki nggih pameran tok ya. Baru ditarik neh. Kalau mbak baca kan kalau kono golek-golek wong tak wong iki. Duite 50 ora dikai. Loh, duit 50 ora dikai. Janjine 100 ya? Iya. Oh, alah-alah biasa ya. Ya wis. Sewaktu ya. Wah, warganet ini juga langsung merespon kasus becak Prabowo Gibran ditarik kembali ini nih. Kita lihat seperti yang ditulis oleh akun Kata Nalar yang menulis, "Ingat dulu traktor petani dari Jokowi. Selesai acara juga diangkut lagi." Terus ada juga nih dari akun B for Bam mengatakan, "Wahahaha." Jadi persis sama junjungannya. Ngedrop traktor sawah, abis foto-foto ditarik balik. Oke deh kalau gitu. Lucu ya komentar netizen ini. Klarifikasi juga nih datang dari akun Partai Sosmed yang mengatakan, Katiman bukan termasuk penerima beca listrik karena tidak memenuhi syarat lantaran usianya belum 65 tahun. Kami pastikan video tersebut hoax. Beliau adalah Bapak Katiman, usia 63 tahun, bukan termasuk list penerima beca listrik untuk usia 65 tahun ke atas. Saat acara di lapangan Gulun, dia pulang lebih dulu, lalu mangkal di Pasar Seleko. Di sana dia disetting seseorang untuk video tersebut. Tapi Pak Katiman kasihan juga ya, becanya ditarik jadi nggak bisa dapat duit ya Pak ya. Belum 65 tahun katanya Pak, gimana tuh Pak? Nah tapi ya menarik juga nih. TKN Prabowo Gibran ini sebenarnya sudah menyiapkan 800 beca listrik ya kalau tidak salah. Namun yang sudah diserahkan saat ini di Madiun dan sekitarnya adalah 300 beca listrik yang diberikan secara cuma-cuma. Coba kita berhitung yuk kawan inilah. Jika satu beca harganya 15 juta rupiah dikali 300 beca yang tadi sudah diserahkan di Madiun sekitarnya, berarti total anggaran yang digelontorkan untuk bagi-bagi beca listrik ini adalah berapa yuk? 7,5 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya itu uang siapa? Dari mana uangnya? Oh ya, tapi saya hampir lupa sih. Paslon nomor 2 ini kan anggaran kampanyenya memang paling besar ya. Lebih dari 30 miliar rupiah. Jadi wajar saja kalau bisa bagi-bagi beca listrik secara cuma-cuma. Sukses deh kalau begitu ya untuk kampanyenya.
Baiklah kawan, demikian berita kali ini. Jangan lewatkan juga inilah berita berikutnya, tentunya dengan informasi yang lebih seru, viral, dan kontroversial. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Dan jangan lupa juga untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Gunakan hak suara Anda untuk memilih siapa pilihan hati Anda untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Suara Anda, satu suara ini sangat berarti untuk kemajuan bangsa kita tercinta. Saya Restu Landari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.